adalah sebuah video rakaman pembuli dalam kalangan pelajar sekolah. Dalam video tersebut, memaparkan sekumpulan pelajar sedang mengepung rakan dan salah seorang dari mereka bertindak memukul dan menendang mangsa berkali-kali. Dirakam keterangan berhubung kes buli membabitkan mangsa pelajar tingkatan 3 sebuah sekolah menengah di Taman Melawati Ampang pada Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak berkata, 7 individu itu terdiri daripada 3 suspek dan 4 saksi. Katanya siasatan telah dijalankan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan orang ramai dinasihatkan untuk tidak membuat sebarang spekulasi berkenaan dengan kes. Sebelum ini, media melaporkan seorang pelajar sekolah menengah berusia 15 tahun dibelasah di Kemensah oleh sekumpulan pelajar tingkatan 5 kerana dikatakan berang mangsa tidak menghormati pelajar senior. Dalam kejadian jam 9.30 pagi itu, mangsa ditumbuk di bahagian dada selain dicekik dan ditendang oleh seorang pelajar tingkatan 5. Selamat sejahtera, nama saya Umar Guru. Nombor metrik saya adalah 10DJN22F1021. Hari ini saya nak bincangkan tentang gangsterisme dan buli. Pada masa kini, kes gangsterisme dan buli semakin meningkat di negara kita. Antara faktor-faktor gangsterisme dan buli adalah kompleks dan bervariasi. Namun beberapa faktor yang umum terkait dengan kedua fenomena tersebut. Pertamanya adalah faktor sosial ekonomi. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk dapat memicu gangsterisme dan buli. Kondisi kemiskinan, ketidakstabilan sosial dan ketidakstabilan keluarga yang memberikan dasar bagi tumbuhnya perilaku gangsterisme dan perilaku intimidasi. Keduanya adalah pendidikan yang buruk. Akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan kurangnya kesempatan pendidikan yang adil dapat menyebabkan rendahnya keterampilan dan pengetahuan yang pada gilirannya dan menyebabkan frustasi dan keinginan untuk mencari bentuk kekuatan atau perlindungan dalam kelompok gangster. Yang ketiga adalah ketidakstabilan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, keluarga pecah atau kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua atau wali dapat menyebabkan remaja mencari kelompok-kelompok seperti geng sebagai pengganti keluarga yang kurang mendukung. Keempat adalah pengaruh teman sebaya. Lingkungan yang terpapar dengan anggota geng atau teman sebaya yang terlibat dalam perilaku gangsterisme atau perilaku intimidasi dapat mempengaruhi remaja untuk bergabung dengan kelompok tersebut untuk mendapatkan rasa intimidasi atau perlindungan. Kelima adalah media dan budaya popular. Paparan terhadap kekerasan dan perilaku kriminal melalui media massa, filem, muzik dan permainan video tertentu dapat memberikan model perilaku negatif dan menyebabkan berdesensitasi terhadap tindakan kekerasan. Keenam adalah ketidakstabilan sistem hukum. Ketidakpercayaan terhadap sistem
hukum dan berpersepsi bahawa hukum tidak adil atau tidak memadai dapat mengurangi efektivitas pencegahan dan pengadilan perilaku gangsterisme dan buli. Selepas itu, kurang pemahaman dan pengetahuan tentang akibat negatif. Remaja tidak sepenuhnya memahami konsekuensi negatif dari perilaku gangsterisme dan buli, mungkin lebih cenderung terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut. Penting untuk dicatat bahawa faktor-faktor ini saling terkait dan dapat memiliki pengaruh yang kompleks dalam terjadinya gangsterisme dan buli. Upaya pencegahan dan intervensi untuk holistik dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk pendidikan yang kuat, dukungan sosial, pengembangan keterampilan dan promosi nilai-nilai positif dan dalam masyarakat. Terima kasih. Kesan-kesan buli. Buli boleh menyebabkan kesan yang serius dan menyebabkan kematian. Lebih kurang 85% dari mangsa buli mendeриtai kesan psikologi jangka panjang dan mengalami penyakit berkaitan dengan tekanan dalam kehidupan di masa akan datang. Masalah buli yang tidak dikawal akan mengakibatkan masalah mental seperti tiada keyakinan diri, rasa rendah diri, prestasi pelajaran merosot, kehadiran ke sekolah rendah menurun, masalah penyesuaian diri apabila dewasa. Apakah yang akan terjadi kepada remaja yang menjadi seorang gangster? Beliau akan dikenakan tindakan disiplin, mendapatkan laporan buruk daripada pihak sekolah, dibuang sekolah, tidak mempunyai ramai kawan dan hanya dihormati oleh ahli kumpulan gangsternya sahaja, sentiasa takut dan ditangkap oleh pihak berkuasa. Adakah kita boleh mengenai pasti jika seorang akan cenderung dalam aktiviti gangster? Kebarangkalian besar seorang itu cenderung ke arah gangsterisme jika seseorang itu mudah marah disebabkan pertelingkahan kecil, suka merosakkan harta benda, sering pulang lewat dari sekolah, sering keluar di waktu malam, melepak, sering tidur di waktu siang, mempunyai prestasi yang rendah di sekolah, mempunyai rekod akademik yang kurang memuaskan, menghadapi masalah disiplin, mempunyai rekod kehadiran sekolah yang buruk, menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab seperti melanggar undang-undang, bergaduh menggunakan senjata tajam, merokok, sentiasa berbohong untuk mendapatkan sesuatu, melanggar peraturan, berkelakuan ganas dan tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, dan berkomunikasi secara agresif dan suka bertekak. Nama saya Tiwis. Untuk mengatasi gangsterisme dan buli, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama sekali, pendidikan dan kesedaran. Pendidikan merupakan faktor penting dalam memerangi gangsterisme dan buli. Sekolah dan lembaga pendidikan harus menyediakan program yang fokus pada kesedaran, empati, pemahaman konflik dan pentingnya menghargai perbezaan. Program ini dapat mencangkum seminar, lokal karya dan pelatihan untuk siswa, guru dan orang tua. Selain itu, kemitraan sekolah, keluarga, masyarakat. Kemitraan antara sekolah, keluarga dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi gangsterisme dan buli. Dengan bekerjasama, mereka dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa. Sekolah harus melibatkan orang tua dalam kegiatan yang berfokus pada menyelesaikan konflik, pendidikan karakter dan perkembangan keterampilan sosial. Seterusnya, ketiga adalah pengawasan dan penegakan disiplin. Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas tentang gangsterisme dan
buli serta menerapkan sistem pengawasan dan penegakan disiplin yang efektif. Penting bagi sekolah untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan tersebut dan mengambil tindakan secepat mungkin. Sanksi yang tegas harus diterapkan untuk melibatkan siswa dan mereka yang terlibat dalam kegiatan gangsterisme dan buli. Seterusnya, perkembangan keterampilan sosial. Sekolah harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial yang sehat dan efektif. Ini dapat dilakukan melalui program perkembangan diri, pelatihan keterampilan komunikasi, kemecahan masalah dan kerjasama tim. Dengan memilih keterampilan ini, siswa akan lebih mampu mengelola konflik dengan cara yang positif. Kelima adalah pelayanan kaunseling. Pelayanan kaunseling di sekolah dapat membantu siswa yang terlibat dalam gangsterisme dan buli. Kaunselor dapat bekerja dengan siswa secara individual dan atau dalam kelompok untuk membantu mereka memahami agar permasalahan, perkembangan pola fikir yang positif dan belajar cara mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Keenam adalah keamanan di sekolah. Sekolah harus memberikan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Ini melibatkan peningkatan keamanan fisik dengan keberadaan petugas keamanan, pemantauan CCTV dan sistem keamanan yang memadai. Selain itu, perlu ada prosedur menenangkan kejadian gangsterisme dan buli yang jelas dan efektif. Akhir sekali, kampanye kempen anti-buli. Sekolah dapat meluncurkan kempen anti-buli yang melibatkan keseluruh komunitas sekolah. Kempen ini dapat mencangkup penyuluhan, pameran, kompetisi seni dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang perundungan dan mendorong siswa untuk melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi. Sekian, terima kasih.